Alhamdulillah pagi ini saya bersyukur bisa berada di Solo. Kami berencana nanti menghadiri acara haul dan pagi ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota. Alhamdulillah melihat Solo, bisa cerita rapi, bersih, tertib, mudah-mudahan terus maju, berkembang. Jadi kita ngobrol santai aja ya, Mas Gibran. Jadi ngambil sarapan, ya, tidak ada yang khusus. Hari ini ada yang minta waktu ketemu sarapan bareng Wali Kota Solo. Ujarnya di akun @yunartowijaya pada Selasa ya. Sontak ya. Cuitan tersebut diserang balik oleh para warganet termasuk oleh pengguna Twitter Resti Cahya. Resti Cahya membalas cuitan Yunarto itu dengan memberikan komentar dan disertai dengan tangkapan layar screenshot berita yang berisi bahwa kunjungan tersebut diinisiasi oleh Gibran, bukan Anies Baswedan. Ah loh botak doang tapi dongo. Sorry maaf ya Yunarto ya. Baca to @yunartowijaya. Baca to maksudnya Yunarto @yunarto, ujarnya di akun restika_iyah pada Selasa ya. Warganet juga banyak yang balik menyerang Yunartowijaya. Banyak yang memberitahu kepadanya bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Gibran yang mendatangi Anies di hotel, bukan malah sebaliknya. Ada juga yang menilai bahwa Yunarto terlihat tidak senang apabila bangsa ini bersatu. Terbukti Jang, botak bukan berarti pinter, ujar page bintang. Bangsa ini jadi rusak persatuannya sejak orang-orang picik berpikir bahwa berbeda pendapat dan berbeda visi itu harus saling benci dan harus saling tidak bertemu. Orang-orang picik yang faktanya minim pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, kata @gan bintang. Anak muda yang berupaya untuk cari jalan masuk di dalam elit politik, tapi dengan cara yang agak menerabas gitu. Dan memang itu sifat dari anak muda tuh. Kalau Gibran orang tua pasti dia bisik-bisik dulu nih. Tapi kelihatannya memang ada momen yang mendesak, yaitu kepastian pencalonan Anies segala macam itu. Ketemulah di situ kepentingan Anies tentu untuk dapat sinyal aja bahwa dia tidak akan diganjal. Itu aja minimal. Nah buat Gibran, kemarin saya promosikan dia supaya jadi wapresnya Anies karena kiranya masuk. Tentu dia berupaya untuk memberitahu pada publik bahwa apa yang ada di kepalanya itu tidak tergantung pada relawan-relawan Jokowi kan, itu intinya tuh. Kan Gibran juga dia paham bahwa ayahnya nggak mungkin lagi jadi presiden. Karena itu bagi dia membina karier mandiri itu lebih penting sebetulnya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) geram melihat Anies Baswedan yang mengunjungi Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 15 November 2022. Kunjungan yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah itu diduga berusaha memecah belah internal PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan perpecahan di PDIP akan terjadi karena Anies diduga akan mendorong Gibran menjadi DKI 1 atau Gubernur DKI Jakarta. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies enggak punya partai. Gibran kader PDI Perjuangan. Itu triki politik Anies untuk mecah belah PDI Perjuangan, kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said Abdullah lantas mengatakan Anies Baswedan tidak berhak menjadi kingmaker Gibran sebab Anies tidak tergabung dalam partai politik sedangkan Gibran adalah kader PDIP. Ya dong, orang Gibran kader kita, tiba-tiba dia masuk ke situ, ujar Said. Oleh karena itu, Said menduga bahwa praktik kunjung-mengunjung tersebut bakal terus dilancarkan Anies Baswedan. Menurutnya, kunjungan itu juga bukan murni silaturahim, melainkan ada maksud tertentu Anies guna maju dalam Pilpres 2024. Sosok Gibran, kata Said, dipakai Anies guna mendompleng suaranya pada kontestasi Pilpres 2 tahun mendatang. Diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sarapan bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo, Jawa Tengah. Anies mengatakan pertemuannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, ini bagian dari silaturahmi. Usai pertemuan, Anies Baswedan bercerita tentang Solo di bawah kepemimpinan Gibran. Tapi yang berbahaya justru tadi betul, Gibran akan bikin pendukung-pendukung Pak Jokowi itu sakit perut, mual-mual, panas dingin, cemas. Jadi sebetulnya ini menunjukkan bahwa fanatisme itu luar biasa. Padahal anak presiden sendiri nggak fanatik lagi dengan pembelahan yang dibuat secara sengaja oleh buzzer-buzzer Jokowi kan. Saya kira juga orang kayak si Gibran ini dia tahu bahwa ini buzzer-buzzer ini mencilat aja. Jadi kelihatannya dia
tiba pada semacam evaluasi bahwa perbasaran ini memang memperburuk demokrasi, dan para penjilat di sekitar Jokowi justru adalah kalangan yang tadinya dianggap intelektual tapi kok jadi fanatik. Jadi kontras itu terjadi. Nah, yang belingsatan bukan cuma pendukung Jokowi tapi juga PDIP. Itu saya baca bahwa PDIP mulai merasa bahwa ini mau belah PDIP itu. Nah, kalau Gibran kadernya kenapa dia mesti pecah belah? Artinya ada sesuatu yang memungkinkan saudara Gibran ini tumbuh secara mandiri di luar pengasuhan PDIP itu. Itu intinya. Sementara itu, menanggapi kritikan dari kader PDIP, Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Herman Hairon tak ambil pusing soal sindiran Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal pertemuan Anies Baswedan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Herman menilai sindiran Said kepada Anies terlalu subjektif. Menurut dia, pernyataan Said justru hanya akan memperlebar jurang polarisasi di tengah masyarakat. Jadi selama subjektif bicaranya, sektarian itu memecah belah bangsa. Justru kita harusnya bicara itu baik untuk mencairkan suasana, kata dia di Kompleks Parlemen. Anggota Komisi 6 DPR itu juga mengkritik Said yang menyebut Anies tak memiliki prestasi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurut Herman, Said tak melihat fakta capaian Anies selama menjadi gubernur. Menurut dia, Anies berhenti secara husnul khatimah atau selesai dengan baik sebagai gubernur. Herman pun menyinggung balik kepemimpinan Presiden Joko Widodo selaku kader PDIP. Menurutnya, meski memiliki banyak capaian, namun tetap memiliki kekurangan. Begitu pula dengan Anies. Dia bilang setiap pemimpin atau pemerintahan pasti memiliki kekurangan.